Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sudut mulut Xiao Yan berkedut, dan kemudian kecemerlangan melintas di sekujur tubuhnya. 3.000 petir dikerahkan secara ekstrim, dan seluruh orang menghilang dari udara. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di peti mati, Xiao Yan juga samar-samar menebak dari ekspresi ketakutan di wajah manusia serigala sebelumnya bahwa isinya pasti tidak sederhana. Jadi 2 taring manusia serigala tidak boleh dibiarkan membuka peti mati tanpa izin. Ketika muncul kembali, Xiao Yan sudah muncul di depan 2 taring, 1 hitam dan 1 putih. Kekuatan jiwa Xiao Yan selalu terkunci rapat pada 2 taring merah dan hitam lainnya, sehingga Xiao Yan dapat menemukannya dengan sangat cepat. Di atas peti mati, 2 segel lubang tampaknya persis sama dengan taring ini. Kemudian, tepat ketika Dao Fang hendak mencapai lubang segel peti mati, energi pendendam api putih susu Xiao Yan langsung dilepaskan, dan energi mengerikan itu langsung mengejutkan Dao Fang. Kemudian Xiao Yan juga seorang pemimpin yang cerdik untuk memasukkannya ke dalam sakunya. Dao Fang baru saja mulai, dan aura yang sangat suram dan dingin datang darinya, tetapi Xiao Yan tidak peduli dan langsung meletakkannya di belakang punggungnya. Tidak apa-apa. Xiao Yan menghela nafas kaget dan kemudian memasangnya ke taringnya. Meskipun ada nafas dan jiwa di atasnya, itu terlalu lemah. Raja Naga Emas juga tidak peduli dengan situasi Xiao Yan, dan kemudian menatap kosong ke peti mati di ruang rahasia, seolah-olah aura di dalamnya agak mirip dengan miliknya. Ia sepertinya memiliki bau yang familiar. Di luar lorong, ketika Xiao Yan membunuh manusia serigala, Yuru dan Mu Feng juga terbangun. Tetapi mereka merasakan sedikit sakit di kepala mereka. Di mana Xiao Yan? Yueru juga dengan lembut mengusap dahinya dengan tangan batu gioknya, lalu bertanya dengan lembut. Tertangkap dalam skema manusia serigala, sungguh? Mu Feng juga berkata tanpa daya. Xiao Yan, dia seharusnya mengejar manusia serigala. Lihat, ada pintu kecil di sini. Jelas itu dari sini. Kata Mu Feng, mengarahkan jarinya ke jalan di sebelahnya. Ayo kita cari dia, kata Yueru lembut. Ayo pergi. Mu Feng juga tidak ragu-ragu. Setelah berbicara, dia dan Yueru bergerak maju satu demi satu. Ini terjadi tepat setelah memasuki perimeter lantai pertama hutan mayat neraka. Jadi mereka berdua juga tahu pentingnya tim. Setelah Xiao Yan menerima kedua taring itu, dia berdiri dengan tenang di luar tangga peti mati, mengawasi dengan cermat di dalam ruang rahasia. Ini adalah gua yang sangat besar, lebarnya lebih dari 10 kaki, dan di dalamnya sangat gelap, tanpa cahaya. Saya khawatir itu tidak melihat sinar matahari selama ribuan tahun. 11ZC. Namun, Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di gua ini yang telah mencegah kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Benda ini sangat aneh, tapi sayangnya Xiao Yan tidak bisa menebak apa itu. Xiao Yan merenung sejenak, energi api putih susu mengalir di sekujur tubuhnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya berkedip dengan cahaya putih susu, dan api yang berbeda dengan kuat melindunginya. Pada saat yang sama, Xiao Yan menempatkan perisai cahaya yang dipadatkan oleh Douqi di luar tubuhnya, dengan hati-hati melindungi dirinya sendiri. Setelah semuanya hampir siap, Xiao Yan menginjak tangga dan berjalan perlahan menuju peti mati. Xiao Yan dalam kegelapan seperti cahaya terang, perlahan menerangi sekitarnya. Saat dia menginjak tangga, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Karena saat baru menginjak anak tangga,
ia merasakan aura tak kasat mata dan seram yang tak terhitung banyaknya mengikis semangat juangnya. Xiao Yan sedikit terkejut di dalam hatinya. Napas tak kasat mata ini tidak kuat, tetapi yang mengejutkan adalah ada begitu banyak dari mereka. Saya khawatir mereka tidak di bawah puluhan ribu dao, dan meskipun doukinya dan aneh. Api melindunginya, mereka terus maju dan mundur. Di bawah korosi aura, ada juga pelemahan samar yang berada di luar imajinasi Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendekati pusat ruang rahasia, jumlah aura kecil yang tidak diketahui di sekelilingnya telah melebihi 500 juta, dan jejak keringat muncul di dahi Xiao Yan. Napas kecil yang tak terlihat di sekelilingnya terus mengikis semangat juang di tubuh Xiao Yan. Semangat juang putih susu yang mempesona saat ini perlahan-lahan meredup, dan sekitarnya semakin gelap dan misterius. Wajah Xiao Yan serius, matanya penuh energi mental, dia mendengus ringan, dan kemudian seluruh tubuhnya dirasuki api, seperti dewa api. Munculnya api aneh langsung menerangi seluruh ruang rahasia, dan kemudian dengan pelepasan kekuatan mental, meskipun kekuatan mentalnya sangat kecil, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa Ki Hantu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mental, sebaliknya, kekuatan mental juga hantu musuh kemarahan. Ini membuat Xiao Yan segera melihat napas kecil yang awalnya tidak terlihat. Tapi setelah melihatnya, itu membuat hatinya pucat. Ternyata nafas kecil ini semuanya aura hitam, bukan jahat. Hanya saja semua aura ini membawa aura jahat, yang membuat Xiao Yan selalu mengira itu adalah sejenis hantu. Mengapa Ki Ons ini secara otomatis menyerang Xiao Yan yang masuk? Jawabannya juga jelas-jelas, nafas yang lemah seperti itu melindungi peti mati di tengah. Kekuatan mental Xiao Yan dilepaskan, dan matanya langsung bersinar dengan tampilan yang berbeda, dan dia perlahan berhenti di tempat peti mati berada di tengah gua. Di sana, di luar peti mati, ada seberkas cahaya hitam dengan diameter beberapa kaki. Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk menempelkan matanya untuk menjelajahi misteri di sana. Tetapi begitu kekuatan mentalnya mendekat, dia akan terganggu oleh energi hantu di sekitar berkas cahaya hitam, dan dia tidak dapat menemukan apapun. Ekspresi Xiao Yan menunjukkan sedikit kehikmatan, cahaya putih susu di sekelilingnya menyala, dan kekuatan jiwa besar bergegas menuju berkas cahaya, menerangi lingkungan lagi. Melihat berkas cahaya hitam dengan hati-hati, Xiao Yan menyadari bahwa bahkan kekuatan jiwa fananya di alam kaisar tidak dapat melihat menembus berkas cahaya hitam, dan dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Novel ini membuat Xiao Yan ada sedikit rasa ingin tahu di hatinya. Semakin sulit untuk dipahami, semakin dia tertarik, dan dia harus mencari tahu. Xiao Yan perlahan berjalan di sekitar berkas cahaya hitam, dengan tatapan kontemplatif di matanya, berpikir tentang bagaimana memecahkan aura berkas cahaya dan menjelajahi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dia melihat tuannya, Raja Naga Emas, melayang-layang di atas peti mati sepanjang waktu, menatap beberapa kata misterius di peti mati. Dan Xiao Yan tidak bisa membaca kata-kata ini dengan jelas, jadi dia harus melihat sinar cahaya hitam. Aura dalam sinar cahaya hitam ini juga menakutkan dan menakutkan. Jadi Xiao Yan tidak bisa mendeteksinya dengan semua kekuatannya. Jadi Xiao Yan harus menyerah pada ini, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, berharap untuk menemukan sesuatu. Bagaimanapun, tuannya, Raja Naga Emas, memiliki informasi yang baik. Dilihat dari penampilan kontemplatif tuannya, dia jelas tahu kata-kata di peti mati. Keluarkan kedua taringnya dan masukkan ke dalam segel lubang. Peti mati ini sepertinya tidak biasa. Raja Naga Emas juga berbicara. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga dengan lembut mengeluarkan kedua taringnya, dan kemudian perlahan memasukkannya ke dalam lubang segel di peti mati. Hanya mendengarkan suara kikaza,
Kedua taring dan segel lubang di peti mati itu tumpang tindih dengan sempurna, dan kemudian yang aneh adalah peti mati itu tidak dibuka, diikuti oleh raungan naga yang bersemangat di bawah sinar cahaya hitam berikutnya. Untuk itu, tidak bagus. Raja Naga Emas juga berteriak keras, dan kemudian Raja Naga Emas dan Xiao yang tersedot ke dalam sinar cahaya hitam, dan ruang rahasia kembali menjadi sunyi senyap. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.